Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta selawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah pendengar kaum muslimin dimanapun berada, pada kesempatan ini kita akan bahas serangan umum para setan, bahwa setan ini memicu manusia untuk tidak sehat. Iblis telah bersumpah kepada Allah Ta'ala bahwa sesungguhnya ia akan mencelakakan anak cucu Adam, menjerumuskan mereka semua ke dalam jurang kesesatan. Pada hari ia dilaknat dan diusir dari surga, iblis berkata kepada Allah, Qala Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughiyannahum ajma'in. Qala Rabbi bima aghwaytani, wahai Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat, la uzayyinanna lahum fil ard, pasti aku akan benar-benar menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Ini janji iblis, sumpah iblis kepada Allah Subhanahu wa taala ingin menyesatkan manusia. Dan ayat yang lain Allah juga mengabadikan dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-82, qala fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi keagunganmu ya Allah, aku benar-benar akan menyesatkan mereka semua, menyesatkan manusia semua dari jalan yang lurus, dari jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa caranya untuk menyesatkan manusia? Pertama adalah dengan jahil, kebodohan terhadap syariat agama Allah, jahil terhadap Al-Quran, jahil terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan menjadikan manusia itu tidak sehat. Karena kalau manusia sudah tidak sehat, sudah lemah, tenaganya sudah kurang, akan susah untuk beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna syaitan yajri min ibni Adam majri ad-dam. Sesungguhnya setan ini berjalan di tubuh manusia melalui peredaran darah. Maka di antara hal negatif yang ditimbulkan setan melalui peredaran darah ini adalah penyakit yang namanya mudah marah, yang disebut dengan marah berlebihan. Karena setan jalannya dari darah manusia, maka setan membangkitkan manusia itu mudah marah. Maka ciri-ciri kalau di tubuhnya ada gangguan jin, maka orang ini biasanya emosional, mudah marah, mudah tersinggung. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk dapat menahan marah. Dalam banyak hadis yang telah kita hafal, la takhdab walakal jannah, jangan kamu marah, balasanmu adalah surga. Jadi menahan marah. Kalau susah ditahan, minta tolong kepada Allah, ya Allah ya Rahman, berikan aku kekuatan dan kemudahan untuk mengendalikan marahku ya Allah. Karena dari marah ini kita tidak sehat. Maka orang yang mudah marah itu mudah kena penyakit. Penyakit-penyakit lain juga akan timbul. Yang kedua, menimbulkan di pikiran manusia itu adalah sedih yang berlebihan. Ini gangguan jin. Gak tahu sebab dia sedih.
nggak tahu sebab dia nangis, sedih yang berdalam. Meninggal orang tuanya, meninggal orang yang dikasihinya, sedihnya berkelanjutan. Maka Islam telah mengajarkan bagaimana kita menghadapi musibah, menghadapi ujian yang telah ditimpakan oleh Allah. Allah berikan takdir kepada kita, ada batasan-batasan syariat untuk dapat menghadapinya. Tidak berlebihan, tidak berkelanjutan, menangis, meratapi, menyesali, kayaknya tidak beriman dengan takdir Allah, tidak beriman dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah memunculkan syahwat yang menggebu. Syahwatnya memuncak, berpotensi melakukan onani, ejakulasi dini saat berhubungan dengan istri, dan macam-macam yang timbul disebabkan syahwat yang menggebu, yang tak tersalurkan, tidak terpuaskan. Maka ini akan merusak pandangan, membuat rusak pikiran, melakukan maksiat, perbuatan-perbuatan yang terlarang. Ini yang diinginkan oleh iblis untuk menyesatkan manusia. Yang berikutnya adalah memunculkan rasa takut yang berlebihan. Takut berlebihan, cemas, apalagi gelisah, tidak bisa tenang. Ini diantara sebab tipu daya iblis, merupakan tanda-tanda orang-orang yang diganggu jin, orang-orang yang didekati jin, orang-orang yang diserangi jin, mudah terserang beberapa perilaku yang aneh yang seperti kita terangkan tadi. Mungkin demikian, kepada Allah kita mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.